Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu Captiva NFL Diesel tahun 2010. Nah ini keluhannya kemarin ownernya. Yang pertama, capek keluar masuk bengkel. Nah terakhir kemarin biaya perbaikannya lumayan di atas 10 juta, tapi tetap kasusnya nggak hilang. Udah sempat perbaikan turbo, udah sempat ganti aktuator, udah ganti SCV, tapi tetap kasusnya tidak hilang. Yang mana mobil ini itu kalau untuk menyalakannya bisa sampai 2 atau 3 kali starter. Nah itu kalau misalnya dalam kecepatan 80 atau 100 kpj, apabila kita bejek gasnya secara spontan, itu tiba-tiba nanti lampu engine-nya nyala. Nah mobil ini akan nahan di RPM 2000, jadi tidak bisa digas. Dan untuk menormalkannya, kita harus matikan dulu lampu engine dan lampu servisnya, atau kita matikan mesinnya, kemudian on kontak lagi, dan nanti baru lampu indikatornya hilang. Nah setelah hilang baru mobil ini bisa dipakai normal. Nah begitu selanjutnya, apabila dibejek, tetap nanti lampu engine-nya akan nyala. Nah jadi tetap ya teman-teman, pengerjaan kita di mobil ini kita cleaning total, karena nanti tetap kita pengerjaannya di jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Nah ini masih ada tangan pengerjaan di bengkel kemarin. Nah kebetulan mobil ini kemarin diambil di bengkel, langsung dibawa ke sini. Nah sekarang coba kita nyalakan mesinnya. Buka bos, buka mesinnya bos. Coba starter bos. Nah jadi kalau dia nyala pertama itu mesinnya terdengar ngayun, RPM-nya turun naik. Nah nanti baru setelah nyala sekitar 5 menit, nah nanti mesinnya akan perlahan rata dan semakin halus. Nah jadi positif ini masalahnya ada di jalur bahan bakar, yang mana jalur bahan bakar itu kita tidak bisa mempolis di satu part aja. Nah jalur bahan bakar itu kita mulainya dari tangki, dari full pump, kemudian lanjut kita ke depannya ke supply pump, lanjut ke pipa common railnya. Nah kemudian terakhir baru kita ke injektor. Matikan dulu bos. Nah kemarin mobil ini pernah penggantian timing belt. Jadi untuk memastikan nanti kita lepas timing beltnya lagi, kita cek topnya. Karena untuk di Captiva NFL Diesel ada 3 yang harus kita topkan: kruk as, noken as, dan supply pumpnya. Nah untuk jalur pernapasan tetap kita mulainya dari box filter udaranya. Nah baru kita nanti cleaning turbonya, kita cek semua selang dan piping turbonya, lanjut ke throttle dan ke intake. Nah jadi nanti pengerjaannya tetap kita cleaning total, kita cuci ruang mesinnya, kita bersihkan semua. Nah nanti baru ketahuan part apa aja yang harus kita ganti dan part apa aja yang bisa kita repair. Nah jadi seperti biasa pengerjaan kita di garasi yang di sana. Nah itu Ford Everest lagi menunggu partnya, nanti kita keluarkan dulu. Nah untuk di garasi ini kita nanti ada kedatangan tamu tanggal 26, jadi kita kosongkan dulu. Nah untuk yang mobil ini kita perbaiki di garasi yang kita yang sebelah sini. Nah tetap ya teman-teman, karena mobil ini kotor, baru keluar bengkel kemarin, karena ada oli, ada gomuk di bodinya. Nah sekarang kita cuci dulu mobilnya. Kita kinclongkan lagi headlampnya. Headlampnya udah kuning. Mudah-mudahan video ini nanti bermanfaat buat teman-teman yang punya kasus yang sama, dimana mobilnya di saat lampu engine dan lampu servisnya nyala, itu tiba-tiba mobilnya tidak bisa digas dan RPM-nya mentok di 2000. Nah sebelum masuk garasi seperti biasa kita cuci dulu mobilnya. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini kita baru selesai cuci mobilnya, bagian bodi. Nah seperti yang kita bahas di awal video tadi, kasusnya ada di jalur bahan bakar dan jalur pernapasan atau jalur turbonya. Nah jadi tetap pengerjaan kita mulainya kita dari bumper. Nah setelah ini terlepas, ini nggak usah kita videokan teman-teman ya. Untuk pelepasan bumper, FL dan NFL hampir sama.
jenis bautnya sama, ukuran bautnya sama. Jadi untuk yang bagian kiri dan kanan bautnya baut 7. Nah untuk bagian bawah baut 12. Nah untuk headlampnya baut 10. Nah untuk intercoolernya baut 10. Nah untuk depan teman-teman juga nggak membutuhkan banyak tool. Nah lanjut nanti pelepasan kita seperti biasa. Kita mulainya dari sini. Nah untuk yang bagian sini juga nggak banyak toolnya. Ini sama untuk semua varian Captiva, baik NFL, FL, bensin, diesel, cara melepasnya sama. Cuma bedanya untuk DFL tabung oli perseringnya terpasang di sebelah kanan mobil. Itu aja bedanya. Nah cuma untuk toolnya tetap sama, tetap menggunakan kunci shock 10. Nah untuk melepas tatakan baterainya teman-teman harus lepas dulu pushboxnya. Nah setelah pushbox terlepas, nanti baru teman-teman bisa mengeluarkan tatakan baterainya. Nah jadi untuk bagian sini kita nanti melepasnya baterai, tatakan baterai, pushbox, reservoir, tabung oli steering, dan ECU-nya. Nah untuk tabung oli steering-nya nggak usah kita lepas, maksudnya kita cuma melepas bracketnya aja. Nah berarti udah kosong bagian sini. Toolnya 10, 12, 7. Itu aja toolnya untuk yang bagian kiri mobilnya. Itu box filternya kita angkat sepaket aja sampai ke box bawahnya, yaitu dengan cara melepas baut yang ada 2 buah di belakang pushboxnya. Nah yang ini baut 10. Nah itu teman-teman lepas aja, tinggal angkat. Nah untuk bagian depannya ini cuma diklaimkan aja, semacam ada pin ke bagian chassis depannya. Nah ini tinggal lepas aja semua. Nah jadi jalurnya dari sini udara masuk pernapasan, masuk ke turbo, dari turbo masuk ke intercooler, kemudian dijadikan molekul padat, didinginkan, kemudian dimasukkan lagi ke throttle di bagian sini. Nah kemudian baru diolah menjadi energi. Nah jadi jalur itu nanti yang mau kita bersihkan untuk jalur pernapasan sampai ke intake-nya. Nah lanjut kita bagian depan dulu ke intake-nya. Nah untuk lebih gampangnya teman-teman bisa lepas pompa power steering-nya. Bautnya baut L 3 buah. Lanjut ke bagian belakang. Untuk melepas turbo kita lepas dulu PCV-nya. Setelah PCV lanjut kita nanti lepas turbonya, lepas downpipe-nya. Nah nanti baru sekalian kita lepas header-nya. Lanjut kita lepas jalur EGR-nya yang ke intake. Nah di sini ada katalisnya. Nah nanti kita bersihkan sekalian. Nah jadi untuk pengerjaan cleaning total ini NFL udah ada, cuman yang membedakan kasusnya aja. Jadi pada kita buang-buang waktu tebak sini tebak sana, nah lebih bagus kita cleaning total, kita cek semua partnya, mana yang tetap bisa kita ganti partnya. Nah jadi ingat teman-teman, untuk di Captiva jangan sampai kita salah dalam menganalisa sesuai dengan patokan yang ada di DTC-nya saja. Nah contoh seperti di NFL sering keluarnya P089. Nah kita selalu fokusnya ke supply pump. Nah padahal itu masalahnya ada di jalur bahan bakarnya. Jadi untuk kasus seperti itu teman-teman jangan berpatokan dengan DTC-nya, keluar sensor EPR, keluar sensor SCV, jangan langsung ganti. Karena itu adalah sensor-sensor yang boleh dikatakan jarang rusaknya. Jadi tetap diurut, kalau masalah di pressure tetap urut jalur bahan bakarnya. Nah kalau masalahnya nanti di 04 untuk di NFL, itu masalah di turbonya, tetap diurut jalur pernapasannya. Nah untuk di FL-nya P0263. Nah itu kasusnya sama. Nah jadi untuk di NFL dan FL yang membedakan itu kode DTC-nya aja. Cara kita menganalisanya itu hampir sama. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, nanti kita cek part apa yang bermasalah di mobil ini. Nah mudah-mudahan mobil ini kembali tangguh sesuai arafiahnya Captiva NFL diesel. Oke bos? Oke. Nah, oke teman, kita udah mulai pembongkaran. Nah, baru kelihatan. Nah, ini strapin tambahan. Sebenarnya kalau teman-teman yakin mobilnya kondisi partnya optimal, jalur turbonya bagus, jalur bahan bakarnya bersih, kita nggak perlu memberi part-part tambahan seperti ini. Berarti kita tidak mencari kasusnya, malahan kita menutupi kasusnya. Yaudah kita lanjutkan, nanti kita cek. Kalau misalnya kami bisa standarkan, kami standarkan lagi. Kami lepas extra fan-nya. Bagian depan bumper, di sini intercoolernya, kemudian headlamp. Nah untuk bagian dalam sebelah kirinya udah lepas semua. Tinggal untuk yang sebelah kirinya yaitu kita melepas nanti rumah filter solarnya. Nah untuk yang sebelah kanannya box filter udaranya udah, selang turbonya udah, pipa komandolnya udah. Nah tinggal kita melepas intake dan turbo. Nah untuk melepas turbo kita harus lepas PCV nya dulu. Nah ini oli bercampur solar. Kalau nggak salah kemarin ada teman-teman yang nanya, itu oli yang di atas intake datangnya dari mana?
Biasanya kasus seperti ini itu berawal dari bocornya cover valve atau bocornya seal injektor. Jadi seal injektor yang ini bocor, itu olinya nanti mengalir ke depan. Nah, nanti oli itu akan numpuk di bagian sini di atas intake. Nah, di saat kita melepas selang nepelnya injektor, nah solar itu akan menetes ke oli. Nah, jadi kesannya seperti oli yang tergenang. Padahal ini berawal dari rembesan oli dari seal injektor, kemudian mengalir ke atas intake dan ditetesi oleh solar di saat kita melepas selang injektornya. Jadi ini bukan rembesan dari intake atau dari part lainnya, karena di sini nggak ada jalur oli. Nah, nanti kita cleaning. Untuk injektor tetap paling terakhir, setelah mesinnya kita cuci, kita siram semua, baru injektor kita lepas. Karena injektornya berfungsi untuk mengamankan lubang injektornya. Nah, jadi untuk melepas intake, memang yang paling susah di NFL itu ada satu baut yang posisinya tersembunyi di belakang pompa power steering, bagian sini. Nah, kalau teman-teman pengen mudahnya, pengen gampangnya, nah itu kita tinggal lepas pompa power steeringnya. Tunjuk bos, yang mana bautnya? Nah, itu bautnya 1, 2, nah itu satu lagi 3. Nah, kita lepas baut itu, kemudian kita angkat pompanya. Nah, seperti itu. Nah, karena yang paling susah di saat ini terpasang, kita melepas baut yang satu ini. Nah, ini kondisi intake dekat lepas. Nah, coba kita lihat kondisi lubang intake yang di deksel. Coba congkel bos, satu bos. Nah, itu. Nah, nanti kita bersihkan. Nah, sekarang coba kita cek intake-nya. Mana intake-nya, bos? Nah, ini intake-nya. Berdiri kan, bos? Nah, ini kotorannya. Kotorannya ada di intake. Coba ke bagian throttle, lihat throttle-nya. Yang ini, bos. Luar biasa. Belakangnya yang kayak GR. Nah, ini yang kayak GR. Nah, itu lumpurnya. Nah, nanti kita bersihkan semua. Kita bikin kinclong lagi intake-nya. Nah, jadi tinggal pengerjaannya, kita lepas turbo, kemudian lanjut kita lepas headernya sekalian. Nah, nanti kita lepas katalis dan EGR-nya. Balik tabungnya, gitu. Tadi kita udah lepas turbonya, kemudian header, PCV dan EGR-nya. Nah, jadi part cleaning yang mau kita bersihkan besok dan yang mau kita cek itu udah kita lepas semua kecuali injektor. Nah, untuk injektor itu nanti terakhir. Nah, ini turbonya, header, PCV. Nah, gear udah. Nah, untuk sementara kita tumpuk di sini dulu, besok kita cuci semua. Nah, nanti kita cek. Nah, kemarin kata owner sudah sempat penggantian solenoid turbo. Ini udah pernah diganti. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan solenoidnya yang tidak bekerja, tetapi karena turbonya yang kotor sehingga solenoid tidak sanggup untuk mengangkat tuasnya atau menggerakkan tuasnya. Kami minta lagi sama ownernya yang ori GM-nya, yang ori bawaan mobilnya. Nah, kemarin udah sempat juga ganti 2 kali sensor HGV yang disuplai pump. Yang teman-teman mungkin tahu kalau ada kasus P089 selalu kita berpatokan ke sensor itu. Sensor yang ori bawaan ya. Kami minta sama ownernya untuk dikirim ke sini. Mau kita pasangkan lagi karena kasusnya bukan di sensor SCV-nya. Nah, jadi buat part-part yang ori GM yang bawaan mobilnya, kalau bisa dipertahankan, kalau memang tidak ada masalah nggak usah diganti karena partnya sangat bagus sekali. Nah, ini udah kita rendam intake-nya. Oke, besok kita lanjutkan. Oke, lanjut. Hari ini kita pencucian ruang mesin. Kita cleaning semua, kita bersihkan sampai ke peredam kap mesin. Nah, ini kondisinya sebelum kita bersihkan.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi sebelum kita mandikan ruang mesinnya, itu yang pertama kali kita bersihkan yaitu lubang intake yang ke deksel yang bagian ini. Nah, ini udah bersih semua. Tinggal nanti finishing membersihkannya terakhir dengan karburator cleaner. Nah, untuk cara membersihkan lubang intake yang ke deksel itu udah pernah kita bikinkan videonya. Nah, karena kita mau cuci dan mandikan ruang mesinnya, ini kita tutup dulu pakai plester atau lakban. Nah, nanti semua baru kita siram. Oke, bos. Nah, jadi pengerjaannya pertama kita kasih solar dulu, kemudian setelah oli dan gomuknya hilang atau lumpurnya hilang baru pakai bensin. Nah, terakhir nanti pakai sabun. Bos, bantu bos ya, cucikan ini bos ya. Oke, satu lagi nih bos. Itu bos. Nah, untuk ketrik nanti bos. Nah, itu biar aja, ketrik itu aja dulu yang dua. Nah, oke teman-teman, kita lagi proses pencucian ruang mesin. Nah, ini proses yang ketiga. Jadi sengaja kita ambil video yang proses terakhir aja, karena proses pertama kita membereskan dulu atau membersihkan bekas oli atau bekas gomuk, bekas pengerjaan-pengerjaan sebelumnya, itu menggunakan solar dan bensin. Kemudian setelah oli dan gomuk bersih, baru lanjut kita cucinya dengan sabun. Setelah proses kedua, kemudian kita siram, lanjut kita proses ketiga, yaitu penyabunan secara bersih menyeluruh untuk semua ruang mesinnya, mulai dari selang, kemudian kabel, soket, nepel, kemudian dekselnya, sampai ke kap mesinnya. Oke, siram bos.
Nah, ini kondisi setelah ruang mesin kita cuci. Nah, oke teman-teman, ini kondisi part setelah kita cleaning atau setelah kita cuci. Nah, ini part-part yang berhubungan dengan jalur bahan bakar dan jalur turbonya atau jalur pernapasan. Yang belum kita cleaning yaitu injektor. Nah, itu intercooler, box filter udara, tatakan baterai, fuse box, ECU, katalis, PCV, intake, turbo, housing filter solar, cover, downpipe, solenoid. Nah, ini nepelnya injektor, kleman, packing. Nah, ini selang vakum dan selang jalur bahan bakar. Nah, ini EGR-nya, ini katalis. Nah, ini kondisinya. Nah, ini intake yang kemarin. Mantap, kinclong. Nah, jadi selesai pekerjaan kita untuk cleaning atau pencucian part. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan, karena kemarin kita melakukan pencucian di ruang mesin, otomatis semua soket, wiring kita bersihkan dulu. Cleaning kita menggunakan bahan sederhana seperti solar, bensin, sabun, rinso, sunlight, air. Cuma agar bisa bersih seperti ini, itu ada beberapa tahapan proses pengerjaannya, tergantung seberapa semangatnya kita mengerjakannya. Nah, jadi setelah pembongkaran baru ketahuan kita partnya yang masalah. Kalau kemarin kita cuma bisa menganalisa, yaitu masalah di jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Nah, setelah kita cek memang masalahnya ada di jalur turbo dan jalur bahan bakar. Yaitu yang mana jalur turbonya, yang pertama masalah di turbonya sendiri. Nah, yang di solenoid ini. Nah, kemarin kami tidak menemukan tuas solenoidnya. Jadi di sini tekanan turbo yang masuk ke intake yang dibaca oleh sama map sensor itu laporannya tidak sama dengan solenoid turbonya. Jadi sensor ini saling berhubungan, saling menginput data, yang mana nanti input data itu menjadi bahan buat ECU-nya untuk menyampaikan informasi atau memerintah sebuah part untuk bekerja. Jadi kalau misalnya ada partnya yang miskomunikasi atau input datanya tidak sesuai, nah maka nanti ECU akan munculkan yaitu lampu engine dan lampu servis. Jadi setiap kita melihat ada indikator nyala seperti lampu engine dan lampu servis, berarti ada part, baik itu mekanikal ataupun elektrikal, atau input data yang tidak sempurna ke kontrol unitnya. Kemudian kami temukan itu di selang turbo. Nah, sengaja tidak kita cuci, kita ganti satu selang turbonya bocor. Nah, untuk bahan bakar sendiri, kita menemukan ada rembesan di housing filternya. Makanya mobil ini selalu mengeluarkan P089. Berarti positif, kasusnya udah kita temukan semua, dan partnya juga kita udah tahu mana yang harus diganti dan mana yang bisa di repair. Nah, ini juga masalah. Nah, teman-teman lihat sendiri, vakumnya pecah. Nah, ini kerjanya untuk solenoid EGR. Nah, yang ini itu mendapatkan vakumnya dari tabung yang ini.
Yang pasti sebelum kita pemasangan, kita pastikan dulu semua partnya dalam kondisi kering. Nah, nanti di saat pertama nyala kita juga mencium seperti bau rinso, bau sabun, bau bensin. Nah, itu normal. Nah, setelah mobil nyala sekitar 10 atau 15 menit, nah nanti perlahan asapnya akan menipis dan hilang. Nah, oke teman-teman, di sini udah maghrib. Kita istirahat dulu, besok kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman, kita lanjut pemasangan. Kemarin kita udah cleaning ruang mesinnya, udah cuci partnya. Nah, ini kondisi ruang mesin setelah kita cuci kemarin. Nah, jadi untuk pemasangan kita mulai dari depan, dari intake, kemudian lanjut kita pasang common railnya, kita pasang wiringnya, kemudian baru kita ke bagian belakang, pasang headernya, kemudian lanjut pasang turbonya, dan pasang downpipe-nya. Nah, setelah semua bagian depan dan bagian belakang terpasang, nah di saat kita mau menyalakan mesinnya, baru kita cuci injektornya. Udah, kita lanjutkan. Nah, ini udah bersih lagi. Kita udah mulai pemasangan, intake udah, turbo udah, downpipe udah, cover turbo udah. Sebelum kita pasang yang lain, kita ganti dulu engine mountingnya. Cuma ini nggak usah kita bikinkan videonya, karena penggantian engine mounting udah ada sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, jadi tinggal pengerjaan kita pelepasan injektor. Kita cleaning injektornya, nanti kita cek pengabutan. Intercooler udah kita pasang, tinggal kita pasang bautnya. Kemudian bracket selang AC-nya. Nah, untuk bagian dalam, selang turbo yang dari intercooler ke throttle kita pasang. Nah, nanti kita tinggal pemasangan selang turbo yang di atas mesinnya, yang biasa teman-teman lihat melintang di atas mesinnya. Nah, itu jalurnya ke bagian intercooler, bagian masuknya. Nah, itu nanti kita pasang setelah kita cek pengabutan. Nah, ini injektornya kita lepas, lagi kita bersihkan. Setelah ini kita cek pengabutan, lanjut kita nyalakan mesinnya. Nah, ini box filter sengaja belum kita pasang, kebetulan kita ada penggantian engine mounting. Jadi di mobil ini kemarin kita minta ownernya ganti engine mounting depan, belakang, dan kanan, karena engine mountingnya udah pecah. Nah, ternyata engine mounting kiri juga udah pecah. Kebetulan kita ada copotan, masih layak pakai. Ya udah, kita pasangkan aja ke mobil si Om. Nah, itu gratis. Karena kita di sini itu 4 copotan. Kalau seandainya itu masih layak pakai, kita hibahkan atau kita sumbangkan ke badak yang membutuhkan. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Injektornya lagi kita bersihkan. Nah, ini kita baru selesai pasang ulang timingnya. Sengaja nggak kita bikinkan detailnya karena ini udah ada videonya teman-teman. Buat teman-teman yang mau penggantian atau mau cek timingnya, cek aja video kita penggantian timing belt Captiva NFL diesel. Nah, itu pernah kita aplikasikan di NFL AWD, caranya sama. Nah, ada juga yang video kita penggantian water pump. Nah, itu caranya juga sama. Nah, ini tadi posisi topnya untuk supply pumpnya, yaitu mundur 1 gigi. Sekarang udah kita topkan lagi. Nah, jadi untuk Captiva NFL diesel, di saat teman-teman penggantian timing atau penggantian water pump, penggantian supply pumpnya, tetap kita topkan untuk 3 bagian itu. Yang pertama core asnya, noken asnya, dan supply pumpnya. Yaudah, kita lanjutkan. Nah, jadi buat teman-teman untuk perawatan injektor, untuk perawatan rutin itu cukup dibersihkan bagian nozzle dan bagian solenoid. Jadi nggak perlu dipreteli sampai ke isi dalamnya. Nah, karena untuk di batangnya ini, jarum yang teman-teman lihat ini, itu ada valve-nya. Nah, itu jarumnya panjang sampai ke bawah. Nah, jadi kalau cuma untuk perawatan, membersihkan itu cukup bagian ini aja untuk injektor NFL. Kapan-kapan kita bikin videonya perawatan komplit injektor Captiva NFL. Karena untuk FL kalau nggak salah udah pernah kita bikinkan. Nah, ini kita bersihkan dulu semua. Kita pastikan nanti ngabut dulu, baru kita nyalakan mesin mobilnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita selesai pemasangan. Hari ini kita cek pengabutan. Injektor kita bersihkan kemarin. Nah, ini kondisi injektor saat kita cek pengabutan. Nah, cuma untuk di NFL kita tidak bisa cek pengabutan seperti di FL. Cuma ini udah pernah kita bikinkan videonya, cara pelepasan injektor, cara cek pengabutan, dan cara pemasangannya. Nah, tadi kita udah cek pengabutan. Sekarang kita lanjut pasang injektornya. Tetap ya, sebelum kita pasang injektor, kita bersihkan lubang injektor sebersih-bersihnya sampai mengkilat ke dasar ringnya. Baru kita nyalakan mesinnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Tadi kita udah cek pengabutan.
Nah sekarang lanjut kita nyalakan mesinnya. Nah ini knalpot belum kita pasang, knalpotnya lagi kita cuci. Nah nanti setelah semuanya normal, kita running, baru selesai nanti terakhir baru kita ganti oli, kemudian pasang knalpotnya. Jadi nanti kita running kondisi knalpot juga belum terpasang. Oke, start bos. Oke, coba matikan. Oke, coba lagi bos. Nah, kita biarkan dulu nyala 5 atau 10 menit. Nah, nanti semakin lama mesinnya akan terdengar semakin rata dan semakin halus. Nah, untuk asap yang keluar di bagian ruang mesin dan di knalpot kita abaikan, karena itu adalah asap pembakaran sisa-sisa bahan cleaning kita kemarin. Nah, sekarang kita biarkan dulu mesinnya nyala. Nanti kita lanjutkan videonya. Coba gas bos. Oke, udah. RPM berapa? 4.500. Nah ini kemarin kalau kita bejek seperti itu lampu engine langsung nyala, RPM-nya langsung mentok dari 2000. Nah sekarang udah bisa tembus sampai RPM 4.500. Coba kita cek speedonya. Oke, coba gas 4.500. Mantap. Oke, mantap. Nah sekarang kita coba running. Nah stop, udah, mantap. Nah ini headlamp juga udah mulai kita pasang. Ini habis kita amplas. Nah nanti kita poles, kita bikin kinclong lagi headlampnya. Nah nanti setelah ganti oli, filter oli, baru kita pasang cover mesinnya. Nah oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita dan alhamdulillah semua kasusnya selesai. Jadi mobilnya udah nggak nahan lagi di RPM 2000, lampu engine udah tidak nyala lagi di saat kita bejek gasnya. Nah part yang kita ganti kemarin yaitu selang turbo, kemudian solenoid aktuator turbo. Padahal sebelumnya ownernya udah beli solenoid turbonya. Nah setelah kemarin dikirim sama ownernya solenoid turbo yang bawaan orinya itu ternyata udah pernah dibongkar isi dalamnya, udah pernah diganggu motornya, jadi tetap nggak mau. Bisa kita on kontak, solenoid turbonya nggak respon. Nah jadi kemarin penggantiannya selang turbo sama solenoid turbonya. Nah yang lainnya kita maksimalkan aja partnya. Untuk injektor cuma kita cuci, kita bersihkan. Ada 2 injektor yang knocking, ternyata nozzle-nya yang masalah, nyumbat. Nah sekarang udah normal. Nah untuk yang lain ada penggantian busing aram, busing kecil dan busing besar, penggantian karet bus stabil, kemudian penggantian link stabil, engine mounting depan belakang dan kanan. Nah untuk engine mounting kiri kami nggak sempat cek kemarin dan nggak kasih tahu ownernya. Nah sekarang kita pasangkan engine mounting copotan, masih layak pakai. Nah itu kita kasih aja buat badaknya. Jadi tinggal pengerjaan kita, pemasangan cover mesin, kemudian poles headlampnya, ini udah diamplas, tinggal poles, kemudian pemasang bumper. Nah untuk yang bagian depan ini nggak usah kita videokan cara pemasangannya karena ini udah ada videonya. Nah sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Kaptiva.